melihat pelaksanaan donor darah yang dilaksanakan di RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan berbincang dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Pak Dr. Krisna Warman. Dari Pak. Terkait perkembangan virus COVID-19 varian Omicron, seperti diketahui kemarin sudah tercatat ada 5 kasus, 4 dari Kota Palembang dan 1 dari Banyuasin. Nanti kita akan tanyakan dengan Dr. Krisna Warman selaku Sekretaris Dinas Kesehatan. Karena tadi sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lesti Nuraini, namun Ibu Lestinya sepertinya masih ada kegiatan bersama Kementerian Kesehatan. Sudah. Ya. Dok, ya, terkait varian dari Omicron di Sumatera Selatan saat ini kan sudah ada tercatat 5 orang, di Palembang ada 4 dan di Banyuasin ada 1, namun katanya sudah sehat semua. Bagaimana update-nya sekarang ini, Pak? Ya, update-nya masih itu sementara yang baru diberitakan tadi lah. Jadi kita sambil menunggu hasil yang lain ya dari Litbangkes. Kita kan mengirim sampel ke Litbangkes Pak Agus ya. Nah, jadi kita tunggu juga hasilnya. Untuk sequencing itu, Pak ya? Iya. Sequencing. Kalau untuk yang itu, Pak, tracking-trackingnya itu, Pak, gimana, Pak? Ya, tracking sudah kita lakukan. Ada berapa banyak, Pak? Tracking sudah sesuai dengan kasusnya ada berapa. Jadi kabupaten kota men-tracking yang kontak-kontak erat. Ya, kalau jumlahnya mungkin kita nggak update sampai sekarang udah berapa, sudah banyak kali. Yang penting di 1 orang positif itu paling tidak harus sekitar orang 20 ya di tracking. 20 yang di sekitarnya itu, Pak ya? Paling kontak erat. Yang kontak erat itu ya. Paling Pak, minimal. Pak, kalau untuk varian Omicron ini bisa untuk edukasi masyarakat sendiri, Pak, gimana, Pak, perbedaannya sendiri dengan COVID yang sebelumnya, Pak? Jadi varian Omicron ini dari pakar ahli WHO itu memang tipenya tidak separah yang tipe Delta. Delta kan menyebabkan sesak napas ya karena kekurangan oksigen ya, CO2 di tubuh. Ya, jadi kalau yang varian Omicron ini dia menular sangat cepat menular dari sini, tetapi kasusnya pasien keluhan dan gejalanya batuk, pilek, sakit tenggorokan, kemudian juga ada meriang dan sakit-sakit semua badan. Itu rata-rata Pak kasus itu pasien yang menderita varian Omicron sekarang ini ya. Rata-rata begitu kasusnya. Tingkat bahayanya sendiri, Pak, dengan COVID yang sebelumnya gimana, Pak? Kita tidak bisa membilangkan tingkat bahaya. Semua COVID kita harus anggap bahaya ya kan. Iya. Tapi kalau kita lihat kasus beberapa saat ini ada tingkat kematiannya memang tinggilah kasus Delta daripada Omicron ini. Ya, tetapi jangan kita anggap tidak ini ya, tidak bahaya. Semua kita anggap bahaya dan kita harus prokes dan juga tetap jaga jarak dan juga tetap kita laksanakan vaksin untuk herd immunity kita dan jaga kesehatan tubuh ya, dengan gizi yang seimbang dan sebagainya. Jadi varian Omicron ini memang tidak separah varian Delta, tetapi jangan kita anggap tidak separah karena untuk orang-orang yang komorbid bisa menjadi parah ya kan. Iya, bawaan ya. Kena COVID Omicron ataupun Delta atau tipe yang lain. Iya. Ya. Pak, ini kan kaitannya juga dengan musim pancaroba ini, Pak. Ya. Masyarakat kan agak susah, Pak, membedakan. Saya ini lagi sakit, apakah ini kena varian Omicron juga, apakah ini hanya penyakit biasa yang seperti biasa ini, Pak? Ya. Gimana untuk membedakannya dan apa tindakan yang langsung kita lakukan, Pak, ketika mengalami batuk, pilek, demam seperti Pak Krisman pernah bilang? Kalau memang untuk kita mengetahui varian Omicron atau COVID atau bukan, kita yang penting Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan wawancara saya ini, saya minta kepada Bapak Ibu semua bila menderita batuk, pilek dan demam di era pancaroba ini istirahat dan juga memakan vitamin, obat-obatan yang sesuai dengan keluhannya dan juga gizi yang cukup.
jangan kontak dengan orang sementara istirahat, kecuali kalau ibu memang sudah ada kontak erat wajib diperiksa. Obat yang tadi Pak yang bisa direkomendasikan apa Pak? Apa paracetamol, apa vitamin C1000 yang bilang-bilang orang ini Pak? Batuk pilek ya obat batuk pilek. Batuk pilek ya, kalau dia demam, obat demam. Kemudian juga kalau dia ada itu pertambah vitamin. Istirahat yang cukup, jaga prokes, jangan kontak dengan orang. Terus Pak, yang untuk memastikan tadi Pak, kan kalau ini sekarang kalau di rapid Pak, gitu. Mereka kan pasti positif kemungkinan Pak ya? Kalau sudah sakit batuk pilek ya rata-rata ya virusnya kan bisa bermacam-macam. Iya, terdeteksi di situ Pak ya, semua virus Pak ya? Makanya di PCR yang mau, tetapi yang di PCR kan yang kontak erat. Iya. Gitu Pak ya, Oke Pak, itu Pak Dr. Tisna Warman, terima kasih bincang-bincangnya kita pagi ini. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.